Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi kami dari kelompok 3 sesuai dengan arahan Bapak, kami di sini membuat video berdasarkan materi yang telah dibagikan sebelumnya. Saya atas nama Suhaira dengan NIM 202020 3860202034. Jadi teman-teman, di video ini saya akan membahas mengenai konsep musyarakah, yaitu mulai dari pengertian musyarakah, landasan syariah dari musyarakah, macam-macam musyarakah, kemudian rukun musyarakah. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang musyarakah, terlebih kita harus tahu musyarakah itu sendiri. Nah, banyak sudut pandang dari definisi musyarakah. Pertama, definisi musyarakah dari segi bahasa. Musyarakah dari segi bahasa itu juga disebut sebagai syirka, bermakna al-iktila atau percampuran antara satu bagian dengan lainnya sehingga sulit dipisahkan. Ada juga pendapat yang mengatakan musyarakah adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan. Nah, itu berdasarkan etimologinya. Dari segi istilah, para ulama fikih berbeda pendapat dalam mengartikan musyarakah. Menurut mazhab Hanafiyah, musyarakah adalah perjanjian atau akad antara dua pihak yang bekerja sama dalam hal permodalan dan keuntungan. Nah, menurut mazhab Syafi'i, musyarakah atau syirka adalah adanya hak bertindak pada sesuatu yang disepakatinya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Menurut ulama mazhab Maliki sendiri, musyarakah atau syirka diartikan sebagai pemberian wewenang untuk melakukan tindakan hukum kepada pihak-pihak yang bekerja sama. Dan yang terakhir menurut mazhab Hanbali, nah, musyarakah atau syirka adalah percampuran atau penggabungan dalam kepemilikan dan wewenang. Nah, itu berdasarkan pendapat para ulama mengenai istilah dari musyarakah atau syirka. Namun meskipun secara redaksional para ulama fikih berbeda pendapat, namun pada dasarnya mereka mempunyai esensi yang sama, yaitu musyarakah adalah akad bekerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau kompensasi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Itulah pengertian dari musyarakah baik berdasarkan etimologi maupun secara terminologi para ulama fikih. Kemudian selanjutnya landasan syariah. Landasan syariah dan musyarakah pertama adalah tentu dari Al-Quran. Akar kata istilah musyarakah dalam Al-Quran yaitu syirka. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang membahas tentang musyarakah adalah Quran surah Shad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Berdasarkan pemahaman itu jelas sekali bahwa pembiayaan musyarakah mendapatkan legalitas dari syariah. Kemudian yang kedua berdasarkan hadis. Salah satu hadis yang membahas tentang musyarakah adalah hadis riwayat Abu Daud nomor 2936 yang artinya dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Tetapi apabila salah satu pihak mengkhianati pihak lain, maka aku keluar dari keduanya. Nah, hadis ini merupakan dalil dibolehkannya praktek musyarakah. Hadis ini merupakan hadis qudsi dan kedudukannya sahih menurut Hakim. Dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan bahwa dia akan bersama dua orang yang bersekutu dalam suatu usaha perniagaan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala meridhoi kerjasama musyarakah, bahkan akan menjaga dan memberikan pertolongan dan berkahnya atas usaha perniagaan yang dilakukan. Usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat. Sebaliknya, jika terdapat pihak yang berkhianat antara mereka, maka Allah akan mengangkat pertolongan dan berkahnya atas usaha perniagaan yang dijalankan. Nah, hadis ini secara jelas menunjukkan urgensi sifat amanah dan tidak membenarkan adanya khianat dalam kontrak musyarakah yang dijalankan. Yang ketiga adalah takrir Nabi. Jadi takrir Nabi ini salah satu landasan dari syirka atau musyarakah.
Jadi takrir nabi ini adalah ketetapan nabi atas sesuatu yang dilakukan oleh orang lain dan merupakan salah satu metodologi yang bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Jadi ini adalah persetujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah diutus menjadi nabi, masyarakat telah mempraktikkan kontrak musyarakah. Kemudian Rasulullah menetapkan akad musyarakah itu sah digunakan masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah ijma. Ijma itu kesepakatan ulama akan dibolehkannya akad musyarakah. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah macam-macam syirkah atau musyarakah. Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad. Nah, musyarakah kepemilikan itu adalah musyarakah yang tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Kemudian musyarakah akad. Nah, musyarakah akad itu adalah musyarakah yang tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah. Mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Nah, musyarakah akad ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah syirka al-inan, yang kedua adalah syirka al-muwafa'ah, dan yang ketiga syirka al-a'mal serta syirka al-wujuh. Nah, dan pembahasan terakhir adalah rukun musyarakah. Jadi rukun musyarakah menurut Abdullah Al-Muslih dan Salah As-Sawi, rukun musyarakah itu ada 3. Pertama adalah ada 2 orang transaktor dengan syarat ia harus akil, balik, dan mampu membuat pilihan. Kemudian yang kedua, rukunnya adalah adanya objek transaksi. Jadi objek transaksinya itu adalah modal, usaha, dan keuntungan. Dan yang ketiga adalah adanya pelafalan akad atau perjanjian. Nah, baik teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai konsep musyarakah, mulai dari pengertiannya, landasan hukum macam-macam, serta rukun dari musyarakah. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman harus menonton video selanjutnya dari teman kami mengenai contoh dari musyarakah. Sekian dari saya, atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.